Aku. Bukankah aku sudah dibunuh An Xin? Tahun 2018. 4 tahun lalu. Mungkinkah aku terlahir kembali? An Xin, kamu tidak menyangkakan aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya aku merindukan kasih sayang, selalu berusaha menyenangkanmu. Tapi kalian memperlakukanku seperti sampah. Di kehidupan ini, aku akan membuat kalian menangis memohon ampun. Kakak sudah bangun. Cepat makan sarapan, kejadian kemarin tidak akan kusalahkan. Kejadian kemarin? Kejadian apa? Tidak ada apa-apa. Bilang mama akan membelamu. Apakah An Feng lagi mengganggumu? Kakak tidak menggangguku, kemarin kakak tidak sengaja menggunakan pisau merobek sepatuku. An Feng, kamu merobek sepatu adikmu? Di kehidupan sebelumnya aku takut diusir dari rumah. Meski tahu An Xin memfitnahku, masih memendam amarah dan meminta maaf. Aku benar-benar bodoh. Kamu ketawa apa? Aku peringatkan kamu sekali lagi. Kebiasaan buruk yang kamu bawa dari panti asuhan itu, kalau tidak diperbaiki, kamu akan kusuruh pulang kembali. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu membantahku. Ajaran leluhur keluargaan. Orang tua dihormati, yang menyinggung dihukum 10 kali pukulan. Ambil sendiri penggaris hukumnya. Cepat berlutut dan terima hukuman. Mama, dia kan kakakku. Kakak mengganggu adik. Tidak apa-apa. Dasar kamu terlalu baik hati. Meskipun Xin yang membelakanmu, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Apa maksudmu, Kak? Kamu sungguh tidak tahu sopan santun. Cepat berikan penggaris hukumnya ke Mama. Ada hal yang lebih tidak sopan lagi. Masih berani membantah? Mama lihat dia. Dia mukul aku, kalian kok diam saja? An Xin, kamu ingat baik-baik, di keluargaan. Hanya kamu yang tidak ada hubungan darah dengan mereka. Bangsat, siapa yang suruh kamu bicara begitu? Berani melawan? Hari ini aku pasti pukul mati kamu. Mamaku yang baik. Kenapa dia fitnah aku? Kamu nggak tanya-tanya, aku bilang dia satu kata. Kamu langsung nggak tega. Baiklah. Sayap udah keras ya. Kalau tahu kamu jadi begini. Dulu aku nggak seharusnya mengandungmu 10 bulan, melahirkanmu. Iya. Nyawaku ini memang kamu yang kasih. Kamu juga tahu. Kamu kan jagoan. Ya udah, kembalikan nyawamu padaku. Baik. Sini, tusuk sini. Ambil kembali nyawa yang kamu kasih. Kamu ngapain? Kamu mau ancam aku? Aku nggak takut sama kamu. Bukannya tadi bilang mau aku kembalikan nyawa. Nggak berani ya? Bajingan kecil. Kamu malah nggak menghindar. Berani juga ya. Tapi juga nggak bakal mati. Naik taksi sendiri ke rumah sakit. Tuan An, Nyonya Lin. Nyawaku ini sudah aku kembalikan. Kamu panggil aku apa? Jangan buru-buru. Mulai hari ini, aku dan Tuan An, Nyonya Lin, putus hubungan orang tua anak, aku sudah tanda tangan. Asal kalian tanda tangan, langsung berlaku.
Anfeng, kamu minta muka ya? Berani di depan An Chenshan. Main-main putus hubungan. Bangsat. Bangsat banget. Mama Wang, ambil cambuk hukuman dari ruang belajar. Hari ini, aku pasti pukul mati dia. Ibu Lin, Tuan An. Aku sedang memberi kalian jalan keluar. Pisau ini sudah ada sidik jari Ibu Lin. Kalau aku laporkan ke polisi sekarang, kalian bilang, bisa nggak dia dituduh melukai orang? Kakak, kamu tega banget ya, mau laporkan aku ke polisi? Si cabe-cabean, aku suruh kamu bicara? Anfeng, kamu lebih beracun dari yang kubayangkan. Beracun banget. Ternyata kalian berpikir seperti itu tentangku. Mau gimana sih? Aku nggak mau gimana-gimana. Asal kalian tanda tangan perjanjian, aku nggak akan lapor polisi. Oke, tanda tangan ya. Seperti yang kamu mau. Bisa bertahan sampai kapan lagi? Kakak, jangan pergi. Aku putus hubungan dengan An Chenshan mereka. Tapi dendamku sama kamu. Aku ingat. An Chenshan, dia ini. Beres-beres mau laporkan aku ke polisi. Malah putus hubungan, kamu urus nggak sih? Mama Wang, Apa perintah Tuan? hentikan uang saku mingguan Anfeng. Aku mau lihat dia bisa keras kepala sampai kapan. Tuan, ini. Kenapa? Ada masalah? Kamu mau minta ampun untuk si anak ini? Tuan, keuangan kami sama sekali nggak pernah transfer uang saku untuk Nona Anfeng. Maksudnya? Setengah tahun lalu Nona Anfeng pulang, keuangan kami. Patokannya setengah dari standar Nona Sinsin. Uang saku mingguan 30.000. Tapi, Nyonya bilang, Nona Anfeng punya terlalu banyak kebiasaan buruk. Suruh kami hentikan dulu uang sakunya. Itu, kalau mau masuk keluargaan, dia harus hilangkan kebiasaan buruk itu. Terus Anfeng selama ini di sekolah hidup gimana? Ayah, kakak di sekolah baik-baik saja kok. Rupanya Junqian bertiga. Diam-diam kasih dia uang saku. Gak heran diajarin gimana pun gak bisa baik. Wang Ibu, panggil Junqian dan teman-temannya kembali. Aku akan tunjukkan betapa brengosnya adik perempuannya ini. Untungnya tidak mengenai bagian vital. Istirahat 2-3 minggu, pasti sembuh. Terima kasih, dokter. Berapa biaya konsultasi, dokter? Sudahlah, gratis. Terima kasih, dokter. Memutus hubungan dengan keluarga An baru langkah pertama. Agar mereka tunduk menebus dosa, butuh uang. Banyak uang, sampai mereka harus mendongak melihatku. Rp102.000, semua tabungan dari kerja sambilan. Untungnya dulu demi menyenangkan An Junqian, saya belajar investasi saham. Kebetulan tahu ada beberapa saham bagus belakangan ini. Permisi, tolong belikan saham Zhongxi Technology. Ini 102.000, tolong dihitung. Nona, kamu paham saham nggak? Zhongxi Technology baru-baru ini bermasalah. Beli sekarang cuma jadi korban, 100.000 buat korban kecil. Hahaha, Nona yakin mau beli? Beli. Oke, Kakak-kakak, kita taruhan yuk. taruhan apa? Kalau Zhongxi Technology naik limit, kalian pinjamkan aku 1 juta masing-masing selama 7 hari. Habis 7 hari aku kembalikan 1,5 juta per orang. Oke, setuju. Zhongxi Technology beneran naik limit. Nona, kamu hebat banget, semuanya tepat.
Nona, saham yang kamu beli sudah naik limit. Mau saya bantu jual? Belum dulu, makasih. Taruhan, kalah harus bayar. Cantik, aku bisa pinjamkan, tapi pas kamu beli saham. Boleh aku ikutin nggak? Boleh. Nona, aku punya uang tunai. Pinjam punyaku dulu aja, cantik kasih nomor rekening. Aku transfer sekarang. Anak-anak sekolah ini mahal-mahal semua. Hampir nggak ada yang tinggal di asrama, barang-barang di sini. Sudah nggak memadai, kalau mau tinggal. Ibu nggak maksa. Maaf merepotkan, Bu. Nggak repot kok, Bu langsung ambilkan kasur dan selimut. Baik, terima kasih, Bu. Pasar saham tak tentu, cuma bisa untung jangka pendek. Untungnya beberapa saham ini bisa. Biarkan saya mengumpulkan dana sampai lebih dari 700.000. Saya juga harus mempertimbangkan proyek yang sah. Sekarang sudah ada penjualan barang melalui siaran langsung video pendek. Tahun 2018 adalah masa ledakan penjualan barang melalui video pendek. Kalau saya mendaftarkan perusahaan sekarang, mengontrak beberapa influencer yang memiliki ekspresi bagus dan memberikan pelatihan yang terstruktur, saya benar-benar bisa menangkap peluang ini. Coba bicara. Siapa yang diam-diam memberi Anfeng uang hidup selama bertahun-tahun ini? Aku tidak, uang keluarga. Bukankah ada bagian keuangan khusus yang mengelolanya? Kapan aku punya waktu untuk mengurusi urusan sepele seperti ini? Aku sibuk bekerja, juga tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah uang hidupnya. Apalagi aku, setiap hari aku keluar kota untuk menjalankan jadwal acara. Sibuk sekali tidak sempat. Tidak mungkin sama sekali, kalau begitu selama bertahun-tahun dia di sekolah. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bu? Menurutmu, apakah kakak mencuri uang dari rumah? Benar? Pasti seperti itu. Susah sekali berjaga-jaga, pencuri selalu ada di dalam keluarga sendiri. Junkian, telepon dan suruh bajingan kecil itu pulang. Ayah, aku tidak punya nomor kontak Anfeng. Aku juga tidak punya. Apalagi aku tidak mungkin punya. HP saya semua dipegang manajer, sangat ketat aturannya. Tidak boleh menambahkan orang asing. Ayah, Bu. Anfeng kan juga putri kandung kalian. Kalian pasti punya nomor kontaknya kan? Bajingan itu sifatnya buruk tidak mau berubah. Bagaimana mungkin aku menyimpan nomor kontaknya? Buang, kemarilah sebentar. Buang, kamu punya nomor kontak Anfeng kan? Telepon dia, suruh dia pulang dan berlutut meminta maaf. Nyonya, Nona Anfeng tidak punya HP. Tidak punya HP? Zaman sekarang, siapa yang bisa hidup tanpa HP? Beberapa tahun yang lalu Nyonya berkata, Nona Anfeng harus dibesarkan dengan sederhana. Untuk melatih karakter dia, jadi sampai sekarang tidak pernah diberikan HP. Ah, Bu. Tapi aku di sekolah pernah melihat kakak pakai HP. Apa? Pasti dia mencuri uang untuk membelinya. Kalian semua periksa barang berharga dan uang kalian. Lihat apakah ada yang hilang. Baik, jangan sampai perhiasan edisi terbatas saya hilang. Junkian, kamu teliti. Cepat pergi ke kamar bajingan kecil itu, geledah semuanya. Coba lihat ada barang curian apa tidak. Santai aja. Lampu gudang bawah tanah redup, aku antar kamu. Mama Wang. Bukannya suruh antar aku ke kamar Anfeng? Kok malah ke gubuk kayak gini? Waduh. Kakak, ini memang kamar Nona Anfeng. Apa? Tempat ini kayak kandang babi. Mana layak buat orang tinggal? Masuk aja lihat sendiri. Beneran kamar Anfeng? Iya, 8 tahun ini Nona Anfeng tinggal di sini. Kenapa dia tinggal di sini? Bukannya villa punya kamar lain? Kamar lantai atas udah penuh semua. Gudang bawah tanah kan masih ada 3 kamar. Kakak lupa ya? 3 kamar itu dulu kakak yang suruh. 1 buat studio lukis Nona Sinsin.
Satu lagi, buat anjing peliharaan Nona Sinsin. Anjing aja punya kamar sendiri. Anfeng malah enggak. Kenapa dia enggak bilang? Nona Anfeng selalu takut enggak diterima di keluarga ini. Hati-hati terus, mana berani minta syarat, apalagi. Kalau kalian sedikit aja peduli, mana sampai. Kamu bilang. Aku enggak nyalahin kamu. Mana sampai 8 tahun kalian enggak sadar. Masih tinggal di gudang serampangan ini. Aku ketemu orang tua, rumahku gede banget, cantik banget. Kayaknya semua nggak suka aku, tapi gak apa-apa. Aku bakal berusaha biar diterima. Kakak hebat banget. 20 tahun udah lulus S1, S2, S3. Kata papa nanti perusahaan diserahin ke dia, aku sumpah. Nanti mau jadi orang hebat kayak kakak. Hadiah ulang tahun buat kakang, ku buat sebulanan. Kenapa kakak lihat aja enggak, langsung buang ke tong sampah. Ya Anfeng gak apa-apa kok. Mungkin kakak cuma enggak suka boneka beruang. Sinsin rusakin pulpen kakak. Aku takut kakak sedih, kerja part-time. Beliin pulpen yang sama persis. Tapi kenapa kakak bilang, aku yang rusakin pulpennya? Malah tampar aku, sakit banget. Mama papa cuekin, kakak juga cuekin. Ini masih rumahku enggak sih? Aku rasanya dingin banget, sesak banget. Ternyata begitu. Xiao Feng bukan orang aneh. Kami yang salah paham tentang dia. Ini untukmu, kakak. Ibu Wang. Jangan beritahu siapapun tentang buku catatan itu. Aku akan pergi ke sekolah sendiri, menemui Xiao Feng. Untuk meminta maaf. Wah, ini kan Anfeng? Lama tidak berjumpa. Entah bekas luka bakar kami waktu itu. Sudah sembuh belum ya? Kalian mau apa? Nona Sinsin bilang kamu kemarin menyinggung perasaannya. Jadi dia khusus menyuruh kami bertiga datang, memberimu pelajaran. Tahan dia. Lepaskan roknya dulu, aku mau dia tahu. Akibat menyinggung Nona Sinsin. Lepaskan aku. Kalian melanggar hukum. Melanggar hukum. Siapa yang tidak tahu keluarga Nona Sinsin punya kuasa dan pengaruh? Bahkan kalau kami melanggar hukum, bisa dengan mudah diatur. Diam saja apa? Ayo lakukan. Berhenti. Lepaskan. Xiao Feng. Kenapa? Kamu juga datang untuk menghajar aku. Bukan, Xiao Feng. Kakak baru tahu kami salah. Ikut kakak pulang. Aku akan beritahu semua orang kebenarannya. Pulang? Rumah apa yang kumiliki? Atau, kamu merasa memukulku di sini memalukanmu? Mau dibawa pulang untuk dipukuli? Cukup tinggi dan tampan juga. Tapi, dengar, Mas, aku sarankan jangan ikut campur. Ini salah. Salahnya dia menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Katakan, aku ingin tahu. Xiao Feng menyinggung orang besar apa? Tentu saja ratu sekolah kami. Nona An Sinsin. Sinsin? Dia. Kamu mungkin tidak tahu. Nona Sinsin ini adalah putri keluargaan. Dia juga punya kakak laki-laki yang sangat melindunginya. Namanya An Junqian. Itu tokoh penting di kota Jianghai kami. Jangan sampai kamu menyinggung orang yang tidak seharusnya. Dan menanggung amarah yang tidak seharusnya. An Junqian, kamu dengar itu? Xiao Feng, pasti ada kesalahpahaman di sini. Dengarkan penjelasanku. Baik, kalau begitu jelaskan padaku. Kalian beritahu saya apa sebenarnya yang terjadi. Sinsin adalah adik perempuan Xiao Feng.
Kenapa bisa melakukan hal seperti itu padanya? Aduh, aku benar-benar mengira. Dia adalah kakak laki-laki Nona Sinsin, ternyata setelah sekian lama. Palsu? Apa maksudmu? Siapa di sekolah ini yang tidak tahu, dia cuma anak panti asuhannya. Kamu bilang dia kakak perempuan Nona Sinsin? Siapa yang bilang Anfeng itu anak yatim? Tentu saja dari Nona Sinsin. Dia juga yang menyuruh kami untuk mengucilkan Anfeng, merundung Anfeng. Sinsin? Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Tahun lalu, Nona Sinsin sampai mematahkan tangannya. Masalah itu sampai mengguncang kepala sekolah. Masih Anjun Kian yang turun tangan menyelesaikannya. Kalau kamu benar-benar Anjun Kian, mana mungkin tidak tahu? Kak, ada sesuatu yang ingin ku minta tolong. Katakan. Aku membuat sedikit masalah di sekolah. Kamu kan dekat dengan kepala sekolah. Tolong telepon dia dong. Sinsin kami paling manis. Bisa buat masalah apa di sekolah? Aduh, telepon saja, telepon. Baik, baik, baik. Halo, kepala sekolahku. Ini Junkian. Dengar-dengar Sinsin di sekolah? Masalah kecil? Oh, tidak apa-apa kalau begitu. Puas? Terima kasih, Kak. Sudah tahu Kak yang paling baik padaku. Kak, Ada apa? tanganku. Kamu main-main jatuh lagi di mana? Sudah berapa kali dibilang? Kebiasaan liar dari panti asuhan itu harus diubah. Aku tidak main-main, itu Sinsin. Jangan bilang itu dipukul Sinsin. Iya, Iya apa iya? Sekarang sudah belajar memfitnah orang, ya? Cepat kembali ke kamarmu, jangan ganggu aku kerja. Xiao Feng? Itu kejadian 4 tahun lalu? Anjun Kian. Kamu masih pura-pura bodoh di sini. Ingin menipuku pulang untuk menyiksaku, ya? Xiao Feng bukan seperti itu. Kakak memang selama ini mengabaikanmu. Tapi kali ini benar-benar untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Kalau benar mau baik padaku, pergi dari hidupku. Jangan berkeliaran di hadapanku. Aku izinkan kau pergi? Dulu ada prinsip yang tak ku mengerti. Jangan banyak omong di sini. Kini kusadari, orang baik ditindas, orang tegas baru ditakuti. Harus beritahu Er dan San yang sebenarnya. Minta bantuan mereka urus masalah psikologi Xiao Feng. Semoga Sinsin tidak sengaja. HP? Halo, Nona Sinsin. Perintahmu urus masalah Anfeng. Ayah, Ibu, Sinsin, San, kalian kenapa? Li kehilangan jam tangan. Jam itu khusus dibuat untukku. Saat tanda kontrak duta Chartier, satu-satunya di dunia. Coba cari lagi, siapa tahu tertinggal di tempat lain. Tak perlu cari. Pasti si itu yang curi. Sudah kularang polisi. Polisi akan segera menangkapnya. Bu, kenapa langsung lapor polisi? Tak perlu tanya, sifat buruk takkan berubah. San. Ayah, Ibu, selama ini kita salah paham pada Xiao Feng. Salah paham apa? Semua keburukannya. Bukannya kita lihat sendiri? Bukan Kak. Biasanya kau yang paling keras mencela dia. Hari ini malah membelanya. Minum obat salah ya? Aku. Sudah, tak usah bicara. Tunggu polisi bawa dia, semua akan jelas. Baiklah. Walau HP bekas, akhirnya aku punya. HP milik sendiri. Anfeng, Pak Polisi cari kamu. Kamu Anfeng? Iya, ada perlu apa? Kami terima laporan, kamu diduga mencuri. Silakan ikut kami. Aku mencuri? Curi milik siapa? Keluargaan. Baik, aku ikut. Hai. Das bajingan pengkhianat yang mencuri dari dalam sendiri sudah balik ya? Anfeng, jam tanganku di mana? Gimana apa?
Masih pura-pura, jam tangan custom Cartier saya. Apa hubungannya dengan saya? Anak-anak saya dididik dengan baik, semuanya sopan dan berpengetahuan. Hanya kamu yang penuh kebiasaan buruk dan tidak mau berubah meskipun sudah diperingati berkali-kali. Kalau bukan kamu yang mencuri, siapa lagi? Orang lain yang mencurilah. An Sin itu. Bahkan tidak ada hubungan darah sama sekali dengan keluarga An. Siapa yang tahu dia memang sudah jahat dari dasarnya. Berani sekali kamu menuduh Sin. Apa sikapmu sebagai kakak ini? Aku malas berdebat dengan kalian. Buktinya, kalau ada bukti saya akan mengakuinya. Bukti? Kebetulan sekali, kami punya saksi. Buang, ceritakanlah. Bukankah minggu lalu kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Dia pernah masuk ke kamar Li, kan? Ya, Bu, tapi bukti sudah jelas. Kamu masih mau ingkar? Minggu lalu saya memang masuk ke kamar Anli. Tapi itu tidak berarti saya masuk untuk mencuri. Kamu masuk ke kamar saya, kalau bukan mencuri buat apa? 8 tahun yang lalu seharusnya orang tua tidak usah bawa kamu pulang. Ya, saya juga menyesal pernah masuk ke sana. Bagaimana ini? Konser mau diadakan besok. Ada apa ini? Kok panik sekali? Saya mau konser besok, 1 set kostum saya rusak. Sudah dihubungi banyak desainer perusahaan, tapi tidak ada yang bisa memperbaikinya. Cuma 1 set kostum doang, kalau tidak bisa ya ganti yang lain saja. Bu, itu kostum yang dibuat khusus untuk saya oleh grup penggemar loh. Kalau saya tidak bisa pakai, anakmu akan hancur reputasinya besok. Baik, kamu jangan panik dulu. Ibu akan telepon tanya dulu. Bu, terima kasih. Untuk apa terima kasih? Ibu juga belum bantu apa-apa kok. Akhirnya saya bisa bantu Kak San lagi. Sekarang kalau diingat-ingat, saya pengen menampar diri saya sendiri. Ngomong apa itu? Ngomong jelas. Cepat berikan jam tangannya keluar. Kalau tidak keluarin juga, aku hancurkan tangan kotor Enyu itu. Anli, saya tidak mencuri jam tanganmu. Tapi saya bisa memberitahu kamu apa yang saya lakukan di dalam kamarmu. Masih mau berdalih. Seminggu yang lalu, grup MU mengadakan konser di kota Jianghai. Tapi malam sebelum pertunjukan, kostummu rusak. Semua orang tahu itu. Aku masuk ke kamarmu. Cuma buat menjahit baju pentasmu yang rusak. Kamu bilang baju pentasku yang kamu jahitin. Perusahaanku udah nyari berapa desainer top, semua gagal. Kamu, anak yatim yang diadopsi dari panti asuhan. Kamu bisa apa? Tugasku cuma kasih tahu fakta. Nggak perlu jelasin prosesnya. Jangan alihkan pembicaraan. Cepat keluarin jam tangannya. Oke, sekarang juga aku kasih tahu kalian di mana jamnya. Nah lihat, kan udah kubilang pasti malingnya si kampungan ini. Sungguh mempermalukan keluargaan. Ayah, ibu, ada orang lain di sini. Jangan tunjukkan sikap buruk di depan mereka. Baguslah, Sin yang paling paham. Iya, nggak kayak si pengkhianat itu. Dibesarin malah menggigit majikannya. Santai aja, siapa pengkhianatnya sebentar lagi ketahuan. Mama Wang, kemari. Nona Anfeng, Tolong antar Pak Polisi. Buat geledah kamar An Sin. Mungkin barang curiannya cepat ketemu. kamu mau apa? Mau fitnah aku lagi ya? Fitnah atau enggak, kita lihat sendiri. Tolong tunjuk jalannya. Ini? Mama Wang, tolong antar. Sin itu anak baik dan paham. Pasti nggak bakal ngelakuin hal macem maling-malingan. Aku justru penasaran, si kampungan ini mau ngapain. Barang curiannya udah ketemu. Tepat di kamar An Sin. Jam tanganku. Syukurlah akhirnya ketemu. Nah sekarang kan kebenarannya udah jelas. Ibu Lin Yuru, bisa tolong minta Pak Polisi bawa tersangkanya? Silakan ikut kami. Pak Polisi, kasus ini kami tarik, nggak dilaporin. Mungkin anak saya cuma iseng main. Nggak sengaja ambil barang San kakaknya. Murni salah paham. Soalnya masalahnya udah selesai. Kalau gitu kita pergi dulu. Maaf ya buat repotin kalian malam ini. Kamu? Kenapa fitnah Sin? Aku yang fitnah? Ibu Lin Yuru, mata buta ya?
Barang bukti ini jelas-jelas. Itu kan anak sayang. Hah? Pasti kamu yang nyuri jam Li. Terus taruh di kamar Sinsin buat fitnah dia. Kalau gak gitu, gimana lo bisa tahu jam tangan ada di mana? Anfeng, kasih penjelasan ke kita. Gak ada kewajiban. Berkata kasar. Siapa yang kasih lo nyali ngomong kayak gini sama gue? Anchen Shanlo, jangan lupa. Kita udah putus hubungan. Lo. Xiao Feng. Si sulung An gak mau ngasih gue pergi. Anak kecil. Ayah ibu bilang lo lagi merajalela banget, awalnya gue gak nyadar. Sekarang gue sadar. Hari ini biar Abang San kasih lo longgarin otot-otot. Lausan. Xiao Feng, lo pergi dulu. Nunggu waktunya pas, gue bakal undang lo balik lagi. Gak usah. Aula megah ini mana berani gue injak? Mama Wang. Siapa yang suruh tuang air panas banget gini? Mau bunuh gue? Tuan, tenang dulu. Saya gantiin yang baru. Bu, beneran saya gak nyuri jam tangannya. Ya, oke. Jangan takut. Ibu percaya kok sama lo. Bahkan kalau emang lo yang ambil, ibu sama abang San lo juga gak bakal nyalahin lo. Gue ajak lo ke suatu tempat. Tempat apa? Dateng aja dulu, nanti lo tahu. Abang, rumah kita kok ada kamar semrawut gini? Mama Wang ngapain aja sih? Jangan peduliin Mama Wang. Coba tebak, ini kamar siapa? Xiao Feng, yang kelas bawah itu. Lo abang, ngapain mukul gue? Sini. Sini, lo lihat sendiri baik-baik. Kalau abis lihat masih anggap dia kelas bawah. Ya lo bukan manusia. Lihat tuh. Ini gak mungkin, gue gak percaya. Ini gak mungkin. Ini palsu. Benar atau palsu lo sendiri yang tahu di hati. Lo pikir-pikir baik-baik. Xiao Feng udah ngapain aja buat lo? Dia bikinin lo fandom, narik traffic, kerja di belakang layar. Baju yang lo banggain banget itu. Juga Xiao Feng yang bikinin lo. Gak heran dia bisa nambal ya. Abang, Xiao Feng udah ngapain aja buat kita? Kita gimana perlakuin dia? Ayah ibu gimana perlakuin dia? Kita anggap dia kayak kecoa. Injak-injak harga dirinya. Siksa kebaikannya. Dia itu bukan binatang. Kitalah yang. bos besar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pikirkan baik-baik. Bagaimana menebus kesalahan kita kepada Xiao Feng? Bos besar. Apakah menurutmu kita masih punya kesempatan untuk menebus dosa? Kerusakan yang kita lakukan ke Xiao Feng tidak bisa dipulihkan. Kita hanya bisa berusaha semampu mungkin untuk mendapatkan pengampunan dari Xiao Feng. Nona An, kantor ini luasnya 200 meter persegi. Bisa menampung lebih dari 50 karyawan, sewa tahunannya 200.000. Jika kamu pesan hari ini, bisa dapat diskon 20%. Gesek kartu. Baik, saya akan segera siapkan kontraknya. Silakan tunggu sebentar. Dapat 750.000 dari saham, setelah dikurangi sewa masih tersisa 590.000. Sudah cukup untuk menopang operasional awal perusahaan. Keluargaan, tenang saja. Saya tidak akan buat kalian menunggu terlalu lama. Nona An, kontraknya sudah jadi, silakan kamu lihat. Boleh saya tanya apa nama perusahaan kamu? Qifeng Media. Bos besar, kita sudah datang ke sekolah selama 7 hari berturut-turut. Setiap kali wali kelas bilang dia cuti. Jangan-jangan dia ada masalah kan? Seharusnya tidak. Halo, Pak Wali Kelas. Anfeng sudah mengurus proses keluar dari sekolah.
Oh, apakah kamu tahu kemana Anfeng pergi setelah keluar? Baik, terima kasih. Bagaimana ceritanya? Apa yang dikatakan? Anfeng keluar sekolah dan menjadi tenaga penjualan. Menjadi tenaga penjualan? Iya, wali kelasnya memberitahu saya, katanya ada teman sekelas yang melihatnya di departemen penjualan gedung perkantoran. Kitalah yang salah terhadap dia. Ayo, kita pergi cari dia. Halo, siapa namamu? Halo, namaku Yao Zhao. Kamu bisa panggil aku Xiao Zhao. Boleh saya tanya di mana bos kita An? Dan kapan wawancaranya dimulai? Saya sendiri adalah Anfeng. Bos An, kamu sangat muda ya? Apa kamu menyesal datang untuk wawancara? Tidak sama sekali. Saya datang wawancara karena tertarik dengan visi perusahaan ini. Bos An, apakah kamu benar-benar yakin bahwa penjualan melalui video pendek bisa menjadi sangat populer? Tentu saja. Baik, aku percaya penilaianmu. Oke, kamu diterima. Sembarangan banget? Aku lihat datamu, lulusan top dari Qinghua Beida. Bisa datang ke sini, kayaknya kurang cocok buat bakatmu. Oke, siap-siap, ikut aku ke kantor pusat Dousho. Bos An, kita ke kantor pusat Dousho buat apa? Jualan lewat video pendek, ya pasti mau ngobrol soal dukungan traffic untuk live streaming jualan. Cuma kita berdua, mereka bakal kasih masuk? Santai aja. Xiao Feng. Jangan buru-buru, dengerin dulu omongan Kakak San, boleh? Gak ada waktu. Xiao Feng. Kamu benci kami itu satu hal, kamu keluar sekolah itu hal lain. Jangan bikin ulah sama kami. Kamu pikir aku keluar sekolah, jadi lepas dari pengawasan kalian ya? Bukan, Xiao Feng, kami ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? An, si selebriti besar? Kotoran dan kelakuan kalian yang tak tahu malu, mungkin kalian sendiri gak sadar. Xiao Feng, kami masalah sebelumnya. Datang hari ini selain mau nasihatin, juga mau minta maaf sama kamu. Musang beri salam ke ayam. Kalau ada akal busuk apapun, silakan coba ke aku. Jangan pura-pura baik. Lepasin. Terus gimana caranya biar kamu bisa maafin kami? Maafin kalian? Mustahil. Kamu mau ngapain? Kakak San salah, Kakak San gak minta kamu maafin. Tapi harap kamu bisa sekolah dengan baik. Pikirin masa depan hidupmu sendiri dong. Mereka lagi ngapain sih? Seru banget. Ini kan grup idola lagi hits. Kapten Star, Anli. Kok bisa Nyungsep minta maaf? Berita besar nih. Cewek ini siapa sih? Bisa bikin Anli Nyungsep minta maaf? Bagus, Ansi selebriti besar. Sandiwara ini pakai eksposur status selebritimu. Mau pakai fans buat bully aku online. Buat habisin aku. Udah, jangan direkam. Gak takut kena tuntutan? Ayo pergi. Xiao Feng, Bapak, bukan itu maksudku. Aku lagi panik aja. Aku gak peduli kamu hari ini mau ngapain. Pokoknya jangan sentuh batasanku. Nanti aku lawan mati-matian. Xiao Zhao, ayo kita pergi. Xiao Feng. Jangan kejar dia. Terlalu berlebihan malah tidak baik. Lalu kita harus bagaimana? Mari kita ikuti diam-diam untuk lihat apa yang akan dia lakukan. Baik. Oh ya, hubungi perusahaanmu untuk urus humas. Jangan biarkan kejadian tadi tersebar. Mengerti. Xiao Feng datang ke kantor pusat Dousho untuk apa? Jualan door to door? Sepertinya begitu. Tanpa kartu kerja, aku saja tidak bisa keluar masuk senaknya. Nanti Xiao Feng mungkin akan diusir keluar. Ternyata masih terlalu muda. Kak, kalau Xiao Feng diusir keluar, haruskah kita turun tangan? Jangan biarkan Xiao Feng dipermalukan lagi. Nona An, Kak. Bukankah itu kepala Sang dari grup Dousho? Kenapa dia sendiri yang turun menjemput Xiao Feng? Tidak masuk akal. Nona An, proposal live streaming e-commerce yang Anda kirim via email. Sudah saya baca, tapi yang lebih mengejutkan saya adalah penulis proposalnya ternyata masih sangat muda. Terima kasih atas apresiasi Kepala Zhang. Kembali ke topik, Nona An, menurut Anda di masa depan, skala GMV harian live streaming e-commerce tertinggi bisa mencapai berapa? 2.7. 27 juta, angka yang cukup bagus. Kepala Zhang, Anda salah paham. Maksudnya 2,7 miliar. Apa? 2,7 miliar? Nona An, Anda tidak bercanda, kan? COO. Kepala Zhang, saya tahu bicara sembarangan. Adalah tabu besar di dunia bisnis, jadi kemarin saya membuat tabel tren perkembangan semalaman. Mengutip data dari berbagai platform untuk verifikasi. Kepala Zhang,
Silakan lihat. Nona An, proposal Anda sangat komprehensif. Tapi masa depan itu tidak pasti. Begini saja. Saya beri kalian satu ruang live streaming percobaan. Traffic online live streaming bisa didukung hingga sekitar 10.000 orang. Setelah live streaming selesai, jika omset harian kalian bisa mencapai 100.000, kami akan membuka akses traffic untuk ruang live streaming perusahaan kalian. Tidak masalah. Baik, saya akan minta orang menyusun kontrak. Bos An keren banget ya. Baru mulai udah dapat proyek gede. Ini baru awal aja. Xiao Zhao, kontak beberapa kreator Douyin ini. Bos An mau ajak mereka kerja sama? Kak Dandan, Pak Dong yang ngajar bahasa. Pasangan Xiao Naikuan, mereka bisa gaya. Pasti bisa. Manajer Zhang, tunggu sebentar. Wah, Xiao Group Anshi, Bos An. Halo, kenapa kalian hari ini tiba-tiba datang ke sini? Adik kami lagi promosi door to door, tapi dia masih baru. Kami gak tenang, jadi diam-diam ikutin. Adik kalian? Iya, yang barusan naik sama kamu tadi. Maksudmu Nona Anfeng ya? Dia adik kalian? Pantas, aku pikir dia hebat banget. Ternyata didikan keluargaan emang bagus. Manajer Zhang terlalu puji, dia cuma promosi biasa aja. Tapi promosinya ini gak biasa loh, kalau berhasil. Jauh banget, Nona An kerja. Masih ada 2 kakak jagain diam-diam, kayaknya di rumah. Bener-bener dimanjain banget ya. Halo, MA. Apa? Nilai Olimpiade Matematika adik udah keluar? Juara nasional, kelas khusus Xinghua Peking mau rekrut adik. Malam ini kita rayain buat adik. Oke, aku ngerti. Adik kalian emang berbakat luar biasa. Gak lah, biasa aja. Kalau gitu aku sibuk dulu ya. Oke. Pesta perayaan kakak Sinsin. Ajak Xiao Feng ga? Aku SMS dia, terserah dia mau ikut atau enggak. Kamu punya nomor HP Xiao Feng? Minta ke wali kelasnya. Tapi ada yang aneh. Sinsin bilang Xiao Feng udah lama punya HP. Tapi kata wali kelasnya, Xiao Feng minggu lalu baru beli HP bekas. Mungkin Sinsin salah ingat. Cepetan pulang yuk, udah mepet. Bos An kenapa? Si jalan itu lagi enak-enaknya nikmatin hasil kerjaku. Terus gimana? Siapa yang tebel muka banget sih? Milikku, mending hancurin aja. Jangan sampai jatuh ke tangannya juga. Aku tidak pernah menyinggung kalian. Kenapa kalian terus-menerus menggangguku? Tidak ada alasan, lemah adalah dosa asli. Sinsin. Nama Nona Sinsin juga pantas kamu panggil langsung. Kalian keluar dulu, aku mau bicara dengannya sendirian. Kakak. Berlutut. Adik minta bantuan kakak. Sinsin, aku kakakmu. Apa aku harus ulangi sekali lagi? Kakak, besok adalah kompetisi nasional Olimpiade Matematika. Aku minta kamu ganti nama di lembar jawabanmu jadi namaku. Ganti nama di lembar jawaban? Gimana bisa? Ujian sekarang sangat ketat. Aku sudah mengatur semuanya, kamu tinggal lakukan saja apa yang dikatakan. Ingat, aku yang harus juara nasional. Dengan nilai belajarmu, kamu pasti bisa dapatkannya. Xiao Zhao, ikut aku ke suatu tempat. Aku mau pergi memberikan hadiah untuk adikku. Hari ini di sini, kita akan menyaksikan momen gemilang. Siswa An Sinsin, selamat, kamu berhasil juara pertama kompetisi nasional Olimpiade Matematika. Dan juga selamat, kamu diterima khusus oleh Universitas Qingbei. Siswa An Sinsin, silakan naik ke panggung dan nikmati kehormatan yang menjadi milikmu. Terima kasih semuanya. Memang benar putri kesayanganku, nilainya bagus dan sopan santun.
Tidak ada bandingannya dengan Anfeng. Hari yang bahagia ini, jangan sebutkan hal yang bikin sial. Nah, selanjutnya, mari kita sambut kepala sekolahku dan kepala departemen Wang dari Universitas Inggei. Naik ke panggung untuk memberikan hadiah kepada An Xin Xin. Terima kasih Kepala Departemen Wang. Selamat untukmu siswi An Xin Xin. Terima kasih Kepala Sekolah. Hari ini kamu adalah bintang utama, sampaikan pidato kemenanganmu. Terima kasih semuanya, usaha bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Pertama-tama aku ingin berterima kasih atas dukungan keluargaku. Boleh saya perkenalkan, ini ayah dan ibu saya. Halo semuanya, halo semuanya. Maaf sudah merepotkan semuanya. Kedua, aku ingin berterima kasih kepada kakak-kakak laki-lakiku. Dia adalah bintang besar Anli. Dia ternyata kakak laki-laki An Xin Xin. Lihat yang paling tinggi di sana. Dia adalah An Junqian. Teratas 10 pengusaha muda terbaik di kota Shanghai kita. Terima kasih banyak juga untuk semua orang yang sudah datang mendukung. Orang tua sudah diucapkan terima kasih. Kakak-kakak juga sudah. Bagaimana dengan kakak perempuannya? Kenapa nggak bilang terima kasih juga? Bocah sialan, lu mau apa? Ya jelas buat ngucapin selamat ke adik gue dong. Bu, tenang. Kakak kan baik hati dan paham situasi. Pasti nggak bakal berbuat macam-macam di sini. Xin Xin kita emang perhatian. Nggak kayak yang ini. Gue juga makasih kakak udah datang ke pesta kemenangan gue. Semoga kakak senang-senang ya. Jangan cari masalah yang nggak perlu. Malah ngancam gue nih. Kakak ngomong apa? Gue nggak ngerti. Iya sih, di depan umum gini. Lu juga harus jaga image anak baik lu. Kalau nggak, dengan sifat lu, udah lama lu hajar gue. Bocah sialan, lu ngomong apaan sih? Junqian. Keluarin tuh bocah mulutnya kotor. Murid, lu kelas berapa? Kalau nggak mau kena hukuman, cepetan pergi dari sini. Nona, murid An Xin Xin. Adalah murid bintang yang kami rekrut khusus. Tolong jangan sembarangan bicara. Bagus. Lu, sama kalian semua. Apa kalian semua ngira An Xin Xin adalah cewek yang manis, paham, rajin, dan baik? Jadi teladan buat teman-teman? Junqian, belum cukup malu apa? Usir dia. Pak, jangan buru-buru. Mending dengerin dulu Xiao Feng ngomong apa. Oke, hari ini gue bakal bongkar habis topengnya. Biar kalian lihat di dalam sumsumnya. Setan kayak apa yang bersembunyi. Jangan buru-buru. Ini baru permulaan. Bangsat! Dasar bangsat! Dia mau bikin rusuh sampai kapan? Kalian naik, ikat dia pulang. Nanti gue hajar dia setengah mati. Kakak San, kenapa di saat penting malah ngilang? Pak, biar gue aja. Ini keterlaluan. Murid, kalau hari ini lu nggak jelasin semuanya dengan jelas. Bukan cuma hukuman biasa lagi. Buruan apa sih? Nggak lihat gue lagi sibuk? Oke, hari ini lu mati. Kepala sekolahku, maaf. Gue udah keluar sekolah. Jadi terserah bapak mau kasih hukuman apa, percuma. Walaupun lu udah keluar, tapi lu ganggu ketertiban umum. Kalau dilaporin polisi, lu juga bakal kena. Kepala sekolahku, tunggu saya selesai bicara, baru Anda putuskan mau lapor polisi atau tidak. Baiklah, saya ingin lihat penjelasan apa yang bisa Anda berikan. Anfeng, kalau kamu berani ngomong sembarangan, lidahmu akan saya cabut. Penjelasannya sederhana. Nilai Olimpiade Matematika An Xin Xin itu palsu. Bagus, Anfeng. Saya sudah kasih kamu kesempatan. Jangan menyesal nanti.
Panggil kakak dengan sopan. Kamu, Iri karena Sinsin lebih baik darimu, itu sudah biasa. Di rumah kami saja yang ajar kamu. Tapi kamu berani memfitnah Sinsin di depan umum. Jangan salahkan kami tega menghukum keluarga sendiri. Saya ingin lihat bagaimana caramu tega menghukum keluarga sendiri. Membuat fakta palsu dan memfitnah orang lain secara terbuka, jika parah. Dihukum penjara maksimal 3 tahun, kurungan, atau pengawasan. Bagus, kalau begitu laporkan saja ke polisi. Dikasih muka malah minta muka, ya? KKR, jangan lapor polisi. Lapor polisi merusak reputasi keluargaan. Yang bersih tetap bersih. Saya tidak akan apa-apa. Sinsin, kasihan kamu. Keluargaan punya orang seperti ini, sungguh malapetaka. Lapor polisi, si anak haram ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Buang saja ke penjara untuk kerja paksa. Baik, Teman, maksudmu nilai Olimpiade Matematika Sinsin itu palsu? Ya, Memfitnah itu bisa kena hukum. saya tahu. Baik, tunjukkan. Apa buktimu kalau nilai Sinsin itu palsu? Saya sendiri buktinya. Karena dia menggunakan nilai saya. Hah, dia pakai nilai Olimpiade Matematikamu? Mustahil. Teman, sebelum mengirim surat penerimaan, kami sudah menyelidiki semua nilai Sinsin selama 3 tahun SMA. Nilai matematikanya selalu 3 besar seangkatan. Nilainya tidak terlalu menakjubkan. Tapi wajar kalau dapat juara Olimpiade karena performa luar biasa. Kukira si anak haram ini punya kemampuan, ternyata cuma omong kosong. hah, siapa yang tidak tahu? Sinsin dari kecil dapat banyak piagam penghargaan. Kamu yang diambil dari panti asuhan, cuma orang kasar. Berani bilang Sinsin pakai nilaimu? Sungguh konyol. Kamu bilang Sinsin memakai nilai Olimpiade Matematikamu. Mana mungkin kamu bilang begitu? Kakak, aku tidak memakai nilai Olimpiade Matematikamu. Kepala sekolahku, Kepala Wang, tolong berikan keadilan untukku. Kepala sekolahku. Nilai-nilaiku sebelumnya, coba kamu cek di sistem sekolah. Sudah pasti tahu. Kamu memang tidak akan menyerah sampai akhir. Baik, aku penuhi permintaanmu. Bawakan komputer. Namamu siapa tadi? Anfeng. Hah? Ujian matematika bulan lalu cuma 59. Bahkan tidak lulus. Anak bodoh yang tidak lulus ujian, berani bicara besar. Bilang peringkat pertama Olimpiade Matematika adalah hasilnya. Sungguh menggelikan. Kejadian sudah besar, sulit diselesaikan. Bukti sudah jelas, tunggu polisi datang, dia pasti hancur. Teman, sudah begini masih berani membantah. Anfeng, Anfeng, Sinsin. Kakak, kamu dapat berapa nilai ujian? Keluarkan kertas ujianmu, lihat, dapat 100. Papa Mama pasti senang melihatnya. Jangan robek kertas ujianku. Sinsin, jangan robek kertas ujianku. Kakak, aku beri peringatan, nilai ujian selanjutnya. Tidak boleh lebih dari 60, dengar? Kenapa? Kamu tidak berhak tanya alasannya, ini perintah, Papa Mama dan kakak semuanya memanjakanku. Kalau tidak mau kembali ke panti asuhan, jangan lawan perintahku. Baik, semua sesuai keinginanmu, jangan biarkan Papa Mama mengusirku. Kepala Wang, kepala sekolahku, coba lihat. Semua nilai-nilaiku sebelumnya. Baik, tidak menyerah sampai akhir. Apa? Nilai matematika 3 tahun ini selalu 59. Teman, jangan-jangan kamu selalu mengontrol nilai? Tidak mungkin. Pasti sistem ada bug. kepala sekolahku, tidak ada bug. Setiap ujian bisa tepat 59. Seram sekali. Pantasan dia selalu yakin sekali. Ternyata dia jagoan tersembunyi, ya? Sekarang aku sedikit percaya. Sinsin memakai nilai matematikanya. Tidak mungkin, dia kan anak panti asuhan, mana mungkin bisa. Kok bisa nilainya bagus banget? Santai aja, cuma 59, kontrol nilai biasa. Banyak yang bisa kayak gitu, contohnya Jun Kian. Dulu ya waktu sekolah juga mau kontrol nilai. Pak, aku nggak bisa sampai segitunya. Iya, Pak. 3 tahun SMA, tiap bulan ada ujian.
Puluhan kali ujian, nilainya selalu sama persis. Ngeri banget. An Sin Sin. Palsu ya tetap palsu. Seberapapun kamu pura-pura wah. Di sudut gelap, kamu tetaplah tikus kotor. Kelihatannya dia itu putri tertinggi. Keluargaan. Tapi sebenarnya, kamu nggak ada hubungan darah sama keluargaan. Cuma putri palsu yang ngarep ngambil alih. Ngomong ngawur. Semua bohong. Apa aku salah? Tentu saja salah besar. Aku mau dengar penjelasannya. Kamu tuduh Sin Sin pakai nilaimu. Berarti kamu penggugat. Tapi semua tahu. Penggugat nggak bisa jadi saksi. Betul. Walaupun An Feng bisa kontrol nilai. Nggak bisa asal percaya omongannya. An Sin Sin kan dewi sekolah kita. Tanpa bukti, aku nggak percaya. Dia pakai nilai orang. Memang pengacara top. Langsung tangkap titik lemah si ular berbisa ini. Lihat dia mau beralasan apa lagi. Kak, kata benar. Walaupun kamu bisa kontrol nilai, tapi kamu nggak bisa asal bilang. Nilai aku pakai punyamu. Udah mentok. Ketawa apaan? Aku ketawa karena kalian lucu. Lucu apaan? Aku nggak bisa jadi saksi, tapi bukan berarti nggak punya bukti. Nggak mungkin. Jelas-jelas. Mau bilang waktu kamu ajak aku ke koridor kosong. Nggak ada CCTV? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Apaan ini? Recorder. Aku nggak percaya. Kasih. An Sin Sin. Buru-buru amat. Kak, aku tahu selama ini kamu nggak suka sama aku. Kupikir aku mengambil kasih sayang orang tua yang seharusnya untukmu. Tapi kamu tak bisa seenaknya menuduh orang tanpa bukti. Sin Sin, jangan panik. Yang bersih akan terbukti sendiri. Mencari kesalahan, memfitnah seenaknya. Apa kamu harus sampai dibawa ke ranah hukum baru mau berhenti? Baiklah, aku yang telepon polisi. Lihat saja kamu bakal serius gimana. KR, Ada apa? aku masih ingin kasih kakak satu kesempatan. Kamu ini terlalu lembut hati. Menurutku dia bukan lembut hati, tapi takut ketahuan. An Siande, kalau kamu memang ingin lapor polisi, aku kabulkan. Silakan, Bapak Ibu polisi masuk. Bukannya aku yang lapor, kok polisi malah datang. Barang orangnya Xiao Song? Kebetulan. Tapi bagaimanapun, hari ini dia tamat. Ibu An Feng, apakah ibu yang melaporkan? Iya, Pak Polisi. Aku yang lapor. Aku mau laporkan dia. Ibu, tolong jelaskan secara detail. Hari ini seharusnya pesta perayaan anakku Sin Sin, yang juara 1 Olimpiade Matematika Nasional. Tapi begitu An Feng ini datang, langsung bilang anakku memakai nilainya. Bawa-bawa alat rekaman jelek buat menjebak. Ibu, apakah ibu kenal dengan Ibu An Feng? Kenal? Kenapa? Apa hubungan kalian? Dia adalah anak yang kusesali pernah kulahirkan. Ternyata dia anak kandung ibu? Kukira dia musuh bebuyutan ibu. Hei, maksudmu apa ini? Kami sudah menyelidiki. Ibu An Feng lah korbannya. Melihat ibu tadi sangat agresif, kukira dialah pelakunya. Pak Polisi, Anda salah tangkap. Aku kan yang lapor. Masa dia bisa jadi korban? Ibu yang lapor, kami yang bertugas menindaklanjuti. Sekarang jadi satu kasus. Jadi, anakku Sin Sin memang memakai nilai An Feng? Tidak. Lalu buktinya? Ini. Astaga. An Sin Sin ternyata benar-benar pakai nilai orang lain. Luar biasa. Tampak bagus di luar, tapi busuk di dalam. Kepala Wang. Tentang surat penerimaan khusus siswa An Sin Sin. Sekolah kami memutuskan untuk menarik kembali. Kepala Wang. Rekaman Sin Sin ini diduga sebagai bukti palsu. Bisa besar atau kecil, lain kali hati-hati ya. Maaf. Oke. Terima kasih. Bos An, kamu baik-baik saja? Baik, cuma masalah bukti palsu, dapat teguran. Rekaman itu bukan bukti. Tentu bukan. Hari itu An Sin Sin bawa aku ke koridor tua. Dia periksa aku, mana bisa sembunyikan perekam. Takutin dia. Jadi kita hari ini cuma ribut-ribut? Nggak juga, setelah kejadian ini jadi besar. Dinas Pendidikan dan polisi sangat perhatian, langsung selidiki. Hasil penyelidikan, catatan ujian Olimpiade Matematika. Tidak cocok dengan An Sin Sin.
jadi nilainya dibatalkan. Bos An hebat, berarti. An Sinsin ditangkap? Belum, masih belum ada bukti langsung. Oke, biarkan An Sinsin si bunga putih ini. Lompat-lompat dulu beberapa hari. Oke, urusan ini kita hentikan dulu. Blogger yang kau hubungi, semua sudah? Sudah, mereka semua berminat kerjasama. Bagus, persiapkan baik-baik. Besok kita ambil kemenangan di ruang siaran percobaan dulu. Lalu cepat kembangkan kerjasama baik dengan mereka. Sinsin, kamu baik-baik saja? Gimana? Bu, aku baik-baik saja. Kakak dia? Jangan sebut dia, bawa perekam rusak. Langsung bohongin polisi itu bukti. Bukti palsu, iya, pihak berwenang juga nggak tahu kenapa. Lihat masalah jadi besar, malah batalkan nilaimu. Cuma iri, nggak suka lihatmu sukses, lain kali pasti patahin kakinya. Ayah, ibu, jangan salahkan kakak. Kakak dari kecil di panti asuhan. Dia kurang paham soal sopan santun. Kamu jangan lagi belain dia. Dulu waktu hamil harusnya digugurin saja. Sinsin, kamu istirahat saja, yang berani hancurkan masa depanmu. Aku buat dia sisa hidupnya mati di penjara. KR jangan gegabah, aku gegabah? Anfeng macam itu. Sudah naik muka Sinsin, ganggu dia. Kau bilang aku gegabah? Santua diamlah, siapa yang menyuruhmu berbicara membela orang itu? Ayah ibu Sinsin, aku akan membersihkan rumah dari anggota yang tidak berguna. KKR. Kakak. Kenapa kamu panik sekali? Kakak. KKR mau membersihkan anggota Xiaofeng dari keluarga kita. Apa? Kamu kan tahu cara KKR jika dia meminta seseorang mati di malam ketiga. Orang itu tidak akan bertahan sampai malam kelima. Sialan, handphonenya mati. Lalu bagaimana sekarang? Begini, kita bagi menjadi dua rombongan, kamu pulang dulu cari Pak Tuaer. Aku ke kantor hukum, siapa yang lebih dulu menemukannya, ungkapkan semuanya padanya. Bagaimana cara mengungkapkannya? Berikan buku catatan Xiaofeng padanya, dan juga, aku baru saja minta bantuan orang untuk mencari tahu. Nilai Sinsin dibatalkan. Itu karena soal ujiannya dipalsukan. Jadi Sinsin benar-benar menggunakan soal milik Xiaofeng secara ilegal. Ya benar, dan aku sudah mengambil soalnya. Membandingkannya dengan tulisan tangan Xiaofeng. Hasilnya cocok sempurna. Tidak mungkin. Bagaimana Sinsin bisa melakukan hal seperti ini? Sinsin terlihat tidak berbahaya. Tapi sebenarnya dia sangat licik, kita semua telah ditipu dia. Kalau begitu kita jangan buang waktu, kakak kita cari KKR secara terpisah. Oke. Baru ditayangkan kurang dari 1 jam, nilai transaksinya sudah mencapai 100.000 yuan. Bos An, kamu sangat hebat. Ini semua adalah hasil usaha bersama kita. Halo, Manajer Chang. Nona An, kamu benar-benar berhasil melakukannya. Sekarang aku langsung datang ke tempatmu untuk bahas kerjasama selanjutnya. Oke, selamat datang Manajer Zhang. Bos An, ada keadaan buruk. Terjadi kebakaran. Seluruh koridor dipenuhi api. Apa? Bagaimana bisa terjadi kebakaran? Jangan tanya alasannya, cepat padamkan apinya. Baik, baik, baik. Aku capek sekali, akhirnya apinya padam. Untungnya apinya tidak terlalu besar, tapi api ini sangat aneh. Sama sekali tidak bisa menemukan sumber apinya. Maksudmu? Siapa yang menjadi pimpinan perusahaan ini? Saya. Saya mendapat laporan dari warga bahwa perusahaan kalian memiliki bahaya keamanan. Tampaknya kami datang sudah terlambat, silakan ikut kami pergi ke kantor. Untuk membantu penyelidikan. Bos An? Aku curiga ada orang yang membakar dengan sengaja. Kamu cepat ke pengelola gedung untuk mengambil rekaman pengawas. Tunggu sampai manajer Zhang datang, lalu kasih tahu dia situasinya. Dia pasti akan bantu aku. Oke. Ambil uangnya, jangan sampai ada yang bisa lacak. Wah, mereka ada monyet. Cuma nggak nyangka, pengacaraan yang terkenal itu. Ternyata ngajakin orang buat bakar-bakaran. Kalau lidahmu nggak mau, bisa gue potongin. Maaf pengacaraan, salah. Gue nggak boleh ngomong sembarangan. Ingat, yang bakar itu kamu. Gue mau jual kamu.
Ada 100 cara. Iya, iya, iya. Nggak tahu juga si bocah kampungan itu pakai cara licik apa. Bisa-bisanya dapat duit buat buka perusahaan. Nggak heran berani lawan kita. Pengacaraan, perlu gue bantu urusin dia buat kamu? Udah, cara-cara kotor kamu itu nggak pantas. Cara gue baru bikin dia menderita. Iya, 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 iya. Pengacaraan benar, harus diingat. Bukan karena masalah pemadam kebakaran, bawa gue ke sini buat diperiksa? Kenapa malah masukin gue ke sel tahanan? Baru dapat pemberitahuan, perusahaan kamu bukan cuma ada masalah keamanan kebakaran, tapi juga diduga penipuan, pemalsuan dokumen, DLL. Jadi terpaksa kamu dipindahin ke sini. Diduga penipuan dan pemalsuan dokumen? Itu mustahil. Ya itu urusanmu, bukan urusan gue. Kalian balik. Pak polisi, balik dong. Ibu Anfeng, ya? Ada telepon buat kamu. Waktunya cuma 30 detik buat terima. Oke, terima kasih. Nona An, ini aku. Aku di luar kantor polisi. Coba ceritain singkat situasinya. Begini, perusahaan kita kebakaran disengaja. Nggak nyangka yang dateng bakal aku, ya? Oh, ternyata ulah kamu. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Ansiande, kamu sebagai pengacara harusnya tahu. Akibat dari sengaja bakar-bakaran itu berat banget, kan? Mulai ngaco lagi. Terus tahan aku dengan alasan perusahaan diduga penipuan, pemalsuan dokumen. Lucu banget. Perusahaan ini dari awal sampai akhir urusannya aku. Situasinya gimana, mana mungkin kamu lebih tahu dari aku. Terus? Aku nggak peduli kamu ngaku atau nggak, yang pasti kamu nggak bakal berhasil. Anak kampungan dari panti asuhan, teman-temannya. Paling cuma orang-orang kelas bawah. Gimana? Masih berharap mereka bisa nyelamatin kamu? Atau kamu punya cara buat nyelamatin diri sendiri? Naif banget. Iya, kalian keluargaan memang bos besar yang tinggi. Untung kamu masih sadar diri. Tapi sayang ya, kamu tidak punya kesempatan untuk kami toleransi. Tapi suatu hari nanti, aku akan menginjak-injak kalian dengan keras. Hahaha, jangan banyak omong, anak haram. Kamu lebih baik pikirkan bagaimana caranya kabur dari sini. San, Apa? Apa yang kamu gonggong itu? waktunya sudah habis. Nona An, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, terima kasih atas perhatiannya, Kepala. Kepala Zhang, kenapa kamu di sini? Pengacaraan, sudah lama mendengar namamu. Perusahaan Nona An adalah mitra utama kami di dojo. Jika kamu punya keraguan apapun terhadap perusahaan mereka, tim hukum kami pasti akan menemani sampai tuntas. Kepala Zhang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Dia seorang sampah yang penuh noda, pantas apa bekerja sama dengan kalian? Kesalahpahaman? Pengacaraan, kumpulan Nona An jauh melebihi kalian bertiga, An bersaudara. Jauh melebihi kalian bertiga, An bersaudara. Tidak mungkin. Kepala Zhang, dia pasti sudah membohongimu. Kamu harus lebih waspada. Jaga dirimu baik-baik. Nona An, kami sudah membebaskanmu dengan jaminan. Ikut aku keluar. Kepala Zhang, ada sarung tangan? Ada. Tapi Nona An, untuk apa kamu butuh sarung tangan? Tentu saja untuk melampiaskan emosi. Sampah, kamu mau apa? Memukulmu. Kamu berani memukulku? Aku akan menuntutmu. Aku akan membuatmu masuk penjara. Di sel ini tidak ada kamera, di tubuhmu juga tidak ada sidik jariku. Dengan apa kamu menuntut? Baik, Pengacaraan, kamu yakin mau main tangan? oke. Hari ini aku mengaku kalah. Jangan sampai aku menemukan kesempatan, pasti kubunuh kamu. Baik, kutunggu caramu.
Cara-cara rendahanmu bisa digunakan sekarang. Baik, harganya seperti biasa. Tidak masalah. Kamu Kakak Lausan. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan pada Xiao Feng? Apa? Cuma anak haram kecil, perlu sampai membuat kalian begitu marah? Kakak, kamu gila apa? Aku gila. Lihat sendiri saja, orang yang kau bicarakan itu. Dulu betapa dia mengagumimu. Apa ini? Jangan buang, lihat baik-baik, atau kau akan menyesal seumur hidup. Ya lihat saja, apa yang perlu disesali? Aku sudah buatkan kopi untuk KR, suhunya sudah saya atur dengan pas. Tapi entah kenapa, masih kepanasan KR. Aku benar-benar bodoh. KR marah, dan menyiram kopi ke seluruh badan saya. Sangat panas dan sakit. Buang diam-diam memberitahu saya. Itu Sin-Sin yang menukar gelasnya. Tidak heran KR kepanasan. Tapi saya tidak berani cari KR untuk jelasin. Loh. KR membantu kakek petani menang kasusnya. Sangat hebat. Orang tua saya mengadakan pesta perayaan untuk KR. Mereka bersenang-senang banget. Saya juga mau ikut. Tapi ibu mengunci saya di kamar, tidak izinkan saya keluar. Kakak, Santua. Apa kalian tidak melihat? Ini hanya siasat licik dari bocah kecil itu. Siasat licik? Apa yang dia dapatkan dengan main siasat licik ini? Katakan padaku. Siapa yang tahu? Apa dia mengincar harta keluargaan? Atau status putri kecil keluargaan? Kalau dia memang mengincar itu. Katakan padaku, kenapa dia harus memutuskan hubungan dengan kita dan orang tua? Apa yang mau kamu katakan? Aku tahu ini semua membalikkan pandanganmu, sulit untuk diterima. Lihat ini lagi baik-baik. Yang kau lihat ini adalah lembar ujian kompetisi matematika An Sin-Sin. Sudah dibandingkan dengan tulisan tangan Xiao Feng. Sama dengan tulisan tangan Xiao Feng. Kalau kau tidak percaya. Bukan tidak ada bukti dari polisi. Nilai Olimpiade Sin-Sin palsu. Ini fotonya. Ini ketika Sin-Sin di sekolah. Dia menyuruh orang memukuli Xiao Feng. Terekam kamera pengawas. Kakak. Santua. Aku benar-benar bukan orang baik. Kita terlalu banyak berhutang pada Xiao Feng. Kalau begitu kita masih bisa menebus kesalahan kita? Sebisa mungkin saja. Ada apa? Tidak bagus. Xiao Feng dalam bahaya. Nona An, selamat atas kerja sama kita. Selamat atas kerja sama kita. Pak An, sesuai dengan dukungan yang tercantum dalam kontrak. Perusahaan kita tahun ini akan terbang mengikuti tren. Jangan mimpi, fokus saja pada saat ini. Pak An belum tanya, gimana kabarmu? Mereka nggak apa-apain kamu kan? Gak. Baguslah. Xiao Zhao. Hah? Nahas banget ya, ini aja bisa lu hindari. Siapa yang nyuruh lu dateng? Tanya aja ke malaikat maut. Kamu kasih tahu aku. Apaan Sian dia yang nyuruh lu? Kira-kira aku bakal kasih tahu lu? Ya lu juga ngerasain sakitnya. Xiao Feng, jangan sembarangan. Nyakurin orang bisa kena pidana,
Iya, tenang-tenang. Lepasin aku. Itu janji dulu sama aku, jangan sembarangan. Xiao Zhao nggak apa-apa kan? Pak An, aku nggak apa-apa. Sini banyak orang, kita pergi dulu. Oke, Xiao Feng, aku... An Xiande. Lu udah gagal bunuh aku sekali. Lu mau gimana lagi? Xiao Feng, aku nggak, dengerin penjelasanku. Aku mau minta maaf, aku tahu salah. Berani bilang orang ini bukan lu yang kirim? Sekarang ketahuan, lu takut kena kasus pembunuhan. Jadi baru mau ngalah. An Xiande, emang pantas lu pengacara top. Xiao Feng, lu salah paham. Kita benar-benar nyesal. Diam lu. Keluargaan lu semua nggak ada yang baik. Niat jahat dikit gitu aku nggak tahu. Minggir. Xiao Feng, KR. Biarkan Xiao Feng bawa temannya ke rumah sakit dulu. Masalah selanjutnya nanti aja dibahas. Xiao Feng, dia. Salah pahamnya ke kita makin dalam. Lau Er, kok lu bisa sebego itu? Berani nyewa orang buat bunuh, itu juga adik kita sendiri. Kak, aku nggak mau bunuh Xiao Feng kok. Aku cuma mau ngasih pelajaran dikit aja. Urus sendiri. Bangsat lu, aku kan nyuruh lu kasih pelajaran dikit aja. Siapa yang nyuruh lu bawa pisau? Hah? Mau bunuh dia juga? Pengacaraan. Bukannya kamu yang suruh aku main kasar? Jangan lupa, aku tahu semua latar belakangmu. Kalau aku serahkan ke polisi, kamu bisa masuk penjara minimal 10 tahun. Silakan saja, pengacaraan. Oh ya, kamu punya anak perempuan kan? Apa maksudmu? An Xiande, aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani sentuh anakku sedikit, aku bunuh kamu. Katakan siapa yang suruh kamu bunuh Xiao Feng. Kalau bilang, kami kasih uang. Bawa anakmu ke luar negeri. Jangan coba-coba bohong. Kamu nggak punya pilihan. Aku bilang. An Xin Xin. Dia dengar kamu mau ajari An Feng. Lalu kasih 500.000, suruh aku bunuh An Feng. Terus salahin kamu. Bos An, kamu datang. Oh, ke kantor? Bukannya dokter bilang kamu harus istirahat 2 bulan? Ini kan awal-awal perusahaan, banyak urusan. Nggak bisa ditinggal. Oke, jaga kesehatannya. Nggak masalah. Bos An, pembunuhnya udah ditangkap? Beberapa hari lalu polisi bilang, pembunuhnya udah mengaku sendiri atas perampokan. Apa ini nggak ada hubungannya sama An Xiande mereka? Keluarga An punya banyak cara, suruh pion. Mengaku itu gampang. Tapi nggak bisa, polisi sekarang nggak punya bukti An Xiande pelaku langsung. Oke, Bos An, hati-hati ya. Santai aja. Ya udah, aku sibuk dulu. Sana. Ada waktu? Sekarang? Oke, aku langsung ke sana. Xiao Zhang. Aku setuju ketemu sama yang... Apa namanya? An Feng? Aku setuju ketemu sama si An Feng. Cewek kecil itu, cuma karena kamu aja. Tapi lain kali jangan sembarangan jembatani. Bisa-bisa reputasimu jebol, ngerti nggak? Bos Liu, An Feng meski masih muda, tapi kemampuan bisnisnya sangat hebat. Haha, kemampuan bisnis. Cewek remaja belasan tahun, hebatnya sampai mana sih? Sebentar, Bapak lihat nanti pasti tahu. Aduh, masih harus nunggu? Sudah jam berapa ini, belum datang juga. Manajer Zhang, maaf, di jalan agak macet. Tidak apa-apa, Nona An. Saya perkenalkan, ini general manager kami. Bos Liu, halo, saya dari Kifeng Media. Pendiri An Feng. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau dalam 5 menit belum bisa meyakinkan saya, ya sudah, silakan. Bos Liu, silakan lihat. Ini rencana 5 tahun ke depan Kifeng Media kami. Saya tidak punya energi untuk lihat rencana perusahaanmu.
Sekarang sisa 4 menit. Kalau begitu Bos Liu, silakan lihat. Ini total transaksi perusahaan kami dalam sebulan. $5 miliar. Benar, Bos Liu. Kamu yakin data ini tidak bermasalah? Data sama sekali tidak bermasalah. Perusahaan Nonaan, rata-rata transaksi harian 170 juta dalam sebulan terakhir. Dan laba bersih minimal 50%. Bisa dibilang, jalur baru ini cukup untuk mengubah total model pendapatan Dow Show. Wah, Nonaan, ide kamu ini benar-benar unik, jenius. Jenius beneran. Aduh, Nonaan itu. Saya minta maaf atas tindakan ceroboh saya tadi. Bos Liu, jangan bilang begitu. Kalau begitu, Nonaan, kerja sama kita jadi sudah ya. Siap, ambilkan jauh outletku. Cepat ambil. Baik, saya ambil sekarang. Ayo, duduk-duduk. Wah, kakak akhirnya datang. Sisi, hal-hal itu, persiapan. Bagaimana menjelaskannya ke orang tua? Tunggu kumpulkan bukti dulu baru buka kartu. Orang tua ada di dalam. Ada. Direktur keuangan kabur, bawa 500 juta tunai. Seluruh perusahaan kacau balau, orang tua sekarang juga pusing 7 keliling. Oke, masuk dulu. Suami, jangan marah, hati-hati kesehatan. Iya, ayah, tenang dulu. Masalah grup ini, kakak lagi cari cara kok. Pasti bisa diselesaikan. Ayah, duduk dulu, minum. Sin memang anak yang paham. Gimana? Orangnya udah dapat belum? Enggak. Polisi bilang, konspirasi ini udah direncanakan lama. Dalam waktu dekat, nggak ada petunjuk apapun. Terus gimana dong? Lubang dana 500 juta ini. Kalau nggak bisa ditutup, mata rantai dana putus. Grup pasti bangkrut. Ayah, yang paling penting sekarang ya cari dana. Cari siapa? Udah tanya beberapa bank. Nggak ada yang mau kasih pinjaman. Ayah, lupa? Ayah punya teman sekelas dulu kan? Maksudmu? General Manager Dow Show, Liu Hizai? Iya, dengan status dan posisi Bos Liu di grup Dow Show. Meski nggak bisa langsung bantu selesaikan masalah dana, paling nggak bisa kasih jalur. Bantu kita jual stok, cepat kumpulin dana. Iya juga ya. Kok aku nggak kepikiran ya? Untung ada Jun Qian. Beneran bisa diandalkan. Oh iya sayang. Sekarang kita cari Pak Liu. Ayah, aku ikut ya. Biar sekalian belajar. Oke, kita pergi bareng. Suruh R cek transaksi dana antara Sin sama direktur keuangan. Oke. Sin, nanti sama Paman Liu, sopan-sopan ya. Jangan lihat ayah kelihatannya sukses, nggak bisa dibandingin sama Paman Liu. Oke, ayah. Sin kita memang hebat. Kok kamu? Siapa yang suruh nabrak Sin kita? Cepat minta maaf ke Sin. Cewek, teh hijau, kalian ini, jalan gak lihat jalan. Kok malah nyalahin aku? Gak peduli Sin lihat jalan apa nggak? Kamu yang nabrak dia, harus minta maaf. Kenapa harus aku? Karena kamu anakku. Aku mau gimana ya gimana. Cepat minta maaf. Enggak. Nona Lin, jangan lupa, kita udah putus hubungan ibu anak. Jangan asal nyebut-nyebut keluarga. Masih berani sebut itu? Aku pukul kau mati. Nona Lin Yuru, saya ingatkan. Di sini penuh kamera CCTV, memukul orang itu melanggar hukum. Kamu kenapa di sini? Aku di sini urusan kalian apa? Tanya dia buat apa? Dengan kemampuannya. Paling-paling cuma bisa bersihkan toilet di sini. Haha. Putus hubungan, keluar sekolah kerja, kukira kamu sudah hebat. Ternyata cuma bersih-bersih toilet. Sekarang, sujud minta maaf, papa mungkin masih bisa maafkan kamu. Kurasa otak kalian memang bermasalah serius. Kamu apa? Kamu bilang aku gila? Wah, masih bisa sadar ya? Ternyata belum terlalu parah sakitnya. Anfeng. Aku kasih kesempatan, kamu tidak hargai.
Jangan salahkan aku nanti. Bos Xiao Zong Dousho, Liu Hizai adalah teman sekelas suami saya. Suruh seorang pembersih toilet minggat. Bukan cuma perkataan saja. Lau Liu. Lau An. Bukannya suruh tunggu di bawah? Kok naik? Kan kangen sama teman sekelas lama, jadi naik lihat-lihat dulu. Urusannya agak mendesak. Oh, urusan perusahaanmu itu ya? Itu urusan susah loh. Kalian kenal? Paman Liu, Anfeng adalah kakak saya. Dia memang ceroboh sudah kebiasaan. Kalau ada yang salah, silakan paman kritik. Oh, ternyata kalian satu keluarga. Waduh, ngomong dari tadi. Ini kan jadi mudah. Lau An, butuh bantuan apa? Bilang saja. Aduh, tetap Sinsin kita yang paling perhatian. Bisa buat Lau An senang. Ah, tidak juga. Lau Liu, mau minta tolong, ambilkan dana. Tutupi lubang grup perusahaan. Ambil dana ya. Butuh berapa? 5 miliar. 5 miliar? Waduh, ini bukan jumlah kecil loh. Tapi, demi Nona An, bantuan ini bisa. Sinsin, papa mama bawa kamu ternyata benar. Nanti mau apa bilang saja. Beneran? Tentu. Aku mau 1 Porsche. Gampang? Bos Liu, saya ingatkan. Saya sudah putus hubungan orang tua anak dengan pasangan An. Siapa suruh kamu yang cuma tukang bersih-bersih toilet ini buka mulut? Cepat pergi. Jangan ganggu kami ngobrolin hal penting. Liu, maaf ya ketawa-ketawa. Si Chung ini cuma kurang ajar. Kamu pecat aja. Jangan karena hubungan kita, kamu mentolerir dia. Tunggu dulu. Kalian kan udah putus hubungan? Memang benar. Oh, kalau gitu maaf ya, Direktur An. Saya nggak bisa bantu. Kenapa, Liu? Bukannya tadi udah oke? Iya, bukannya kamu bilang mau bantu. Karena ngasih muka ke Sinsin? Maaf ya, bikin kalian salah paham. Yang saya maksud Nona An, bukan An Sinsin. Tapi Nona An Feng. Bukan Liu. Apa kamu salah orang? Dia kan si Chung yang tumbuh di panti asuhan. Kasar dan sembrono, muka apa yang dia punya? Iya. Dia aja nggak lulus SMA, putus sekolah. Mana kayak Sinsin kita. Pintar, baru aja juara 1 Olimpiade Nasional. Katak dalam tempurung. Aku kasih tahu. Kehebatan Nona An Feng, kalian punya 10 nyawa. Nggak bakal nyamain. Liu. Kita kan teman sekelas dulu. Kalau nggak mau bantu, bilang aja langsung. Jangan pakai si Chung ini buat alasan. Oke, kalau gitu aku bilang langsung. Kalian bikin aku jijik. Aku nggak mau bantu. Oke? Kamu, pelan-pelan. Nggak usah antar. Kalau sebelum hari ini, mungkin aku masih pertimbangin. Tapi kalian ganggu Nona An. Jangan salahin aku nggak enak. Oke. Ingat ya. Kita pergi. Nona An, maaf ya. Bikin kamu pusing. Kalau tahu hubungan kalian seburuk ini. Aku suruh satpam halangin mereka di luar tadi. Bos Liu, bercanda aja. Cuma urusan lama. Syukurlah Nona An bisa lepasin. Iya, lihat nih. Ini teh tua spesial yang aku siapin buat kamu. Coba. Kalau gitu aku nggak sungkan ya. Hubungan kita ngapain sungkan-sungkan? Terima kasih, Bos Liu. Dasar kesel banget. Salah si Chung itu, kalau nggak urusan hari ini udah beres. Tadi kan bilangnya baik-baik semua. Kok si Liu tua tiba-tiba berubah? Jangan-jangan memang karena An Feng? Karena apa? Dia bisa apa? Pak, kakak kan cantik. Apa jangan-jangan dia sama Paman Liu? Pasti begitu. Dasar anak tak tahu malu. Kok aku bisa punya anak begini? Dia cuma merendahkan diri, nggak anggap diri manusia. Keluarga An turun-temurun terhormat, kok bisa ada anak durhaka begini? Pak, gimana dong? Apa kita pakai hubungan kakak sama Paman Liu? Buat bahan? Paksa Paman Liu bantu? Ide bagus tuh. Si Liu tua ini pejabat tinggi di Dousho.
Paling takut skandal. Hubungan gelap mereka berdua. Pas jadi senjatanya. Sin emang pinter mikir. Terus gimana caranya? Kita sebarkan berita ke tabloid kecil. Bikin heboh, biar si Liu tua panik. Pas udah panas, kita tekan beritanya. Baru kita temui dia. Oke. Kebetulan aku kenal beberapa tabloid. Udah masuk berita. Wahahaha. Beneran? Aku pengen lihat si Liu tua. Masih betah diam nggak? Cepat angkat. Santai, biarin dulu sebentar. Halo, Liu, ada apa? An. Berita itu ulah kalian, ya? Aku nggak ngerti omonganmu. Rupanya emang ulahmu. Liu, saran aku, mending kita duduk baik-baik, ngobrol. Nggak perlu. Anjen-san, aku peringatin kamu. Semua proyek kerja sama grupmu dengan Dou Shou dibatalkan semua. Liu, halo. Ada apa sih? Jun Qian? Apa katamu? Proyek kita dengan Dou Shou dibatalkan sepihak. Berita direktur keuangan kabur, dengan uang juga terungkap. Selesai, suamiku. Saham grup kita anjlok. Apa? Ayah, Tekanan darah tinggi kambuh. Istirahat yang cukup ke depannya. Tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Antarkan. Ikut aku. bagaimana kondisi suamiku? Masih belum mati. Jun Qian. Bagaimana kabar grup? Ayah, perusahaan kacau balau. Aku sudah selidiki. Dalangnya sepertinya Paman Liu, tapi... Bukannya kalian pergi bicara kerjasama dengan Paman Liu? Kok bisa jadi begini? Semua gara-gara Anfeng, si itu. Apa hubungannya dengan Xiao Feng? Entah dari mana kemampuannya. Bisa naik ke kasur Liu Hizai. Sekarang, sedang bisik-bisik di telinga Liu Hizai. Ayah, ibu. Jangan-jangan kalian pikir Paman Liu bantu Xiao Feng. Karena ada hubungan tidak senonoh? Lalu kenapa lagi? Kalian salah besar. Sudah kuselidiki. Perusahaan Xiao Feng, volume transaksi hariannya mencapai lebih dari 100 juta. Sangat dihargai perusahaan Dou Shou. Makanya Paman Liu membantunya. Ini tidak mungkin. Dia si itu, mana mungkin punya kemampuan sebesar itu? Dibodohi, jadi direktur perusahaan outsourcing, ya? Sudah kuselidiki. Xiao Feng memang pemegang saham pengendali perusahaan. Dan grup kita sekarang dalam bahaya besar. Hanya tinggal satu jalan. Katakan. Minta tolong Xiao Feng. Apa? Suruh aku memohon padanya? Mustahil. Pelan-pelan. Ibu kamu benar. Menyuruh kita merendahkan diri untuk minta padanya, itu bagaimana? Begini saja, Jun Qian. Sampaikan pesan ini padanya. Kami beri dia kesempatan sekali lagi. Asalkan bisa bantu grup kami lewati masa sulit. Kami masih akui anak ini. Ayah. Menurutmu Xiao Feng, dia masih mau jadi anak kalian? Sudah kuminta divisi strategi perusahaan perkirakan. Prospek perkembangan perusahaan Xiao Feng sangat besar. Jauh melampaui An Group berkali-kali lipat. Menurut kalian Xiao Feng masih mau berhubungan dengan An Group kami? Harus merendah minta tolong padanya? Hanya ini satu-satunya jalan. Baik tahu. Besok malam Dou Shou Group akan adakan pesta perayaan untuk Xiao Feng. Ini undangannya, kita semua harus hadir. Satu pun tak boleh kurang. Ayo bersulang Bos An. Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, Qifeng Media kalian sudah dikenal semua orang. Kalau ada proyek bagus ke depannya, bawa-bawa kami orang tua ini ya. Bos Hu bercanda, aku ini junior. Butuh bimbingan senior-senior. Sudah kukatakan Bos An bukan orang biasa. Bos benar, ke depannya kita harus banyak kerjasama. Hahaha. Bos An, orang keluarga An datang. Di mana? Di pintu, sudah kusuruh orang halangi. Entah, dari mana mereka dapat undangannya. Bagaimana, mau izinkan mereka masuk? Tidak usah. Aku sendiri yang akan jemput mereka.
Lihat tidak, undangan. Cepat minggir kau. Kami terima kabar, undanganmu sudah tidak berlaku. Dilarang masuk. Siapa yang batalkan? Suruh dia keluar jelaskan. Betul. Aku. Kau si pengecut ini. Xiao Feng, dengar-dengar kabarmu baik-baik saja. Kami datang minta malu, ikut ramaikan suasana. Jangan sungkan ya. Lebih enak dengar kalian panggil Xiao Zhong. Ayah ibu sebelumnya banyak salah, tapi... Aku sungkan. Apa? Kau minta aku jangan sungkan, tapi aku sangat sungkan. Menurutmu ini bagaimana? Kami sudah minta maaf baik-baik padamu. Apalagi yang kamu inginkan? Nyonya Lin, apakah saya yang meminta kalian untuk minta maaf? Kalau bukan, maka kalian yang harus minta maaf. Seharusnya kalian menunjukkan sikap orang yang meminta maaf. Apa yang kamu inginkan kami lakukan? Berlutut, biar saya melihat niat baikmu. Kamu sudah kebalokan. Berani-beraninya minta kami berlutut untukmu. Kamu anak tidak berbakti ini, apakah kamu masih ingat dengan nenek moyang kita? Minta kalian berlutut itu memberimu kesempatan. Kesempatan tidak akan menunggu. Tidak mungkin. Sudah cukup. Jangan berteriak-teriak. Orang yang mau mencapai hal besar tidak mempermasalahkan hal kecil. Xiao Feng, kami bisa berlutut. Bisakah cari tempat lain saja? Sepertinya Tuan An juga tidak terlalu menghargai kesempatan ini ya. Jangan-jangan. Kita berlutut di sini saja. Kakak, di tempat umum begini, kamu suruh orang tua berlutut untukmu. Ini bisa merusak keberkahanmu loh. Kamu tuli ya? Aku yang suruh kamu berlutut, itu kalian semua. Semua harus berlutut untukku, termasuk kamu. Kamu? Waktu tidak akan menunggu kalian, semuanya. Dengar semuanya. Berlutut. Ayah? Sin-sin, patuh, berlutut. Sin-sin, berlutut dulu. Nanti setelah masalah grup kita selesai, kita akan hitung neraca ini nanti. Bos Liu, kita pulang saja. Buka jalan. Sialan, Ayo, demi masa depan. Untuk kerjasama yang lebih baik dengan Bos An. Mari kita minum bersama. Ayo bersulang, bersulang, bersulang. Terima kasih semuanya. Xiao Feng. Ayah memang dulu tidak baik padamu, tapi tadi sudah berlutut juga. Dendam lama, biarkan hilang terbawa angin saja. Apa yang ingin ayah katakan? Ayah cuma mau tanya, kapan kamu rencana membantu grup kita melewati kesulitan ini? Ini kan pesta perayaan, jangan bicara hal yang buruk begini. Baik, kita rayakan dulu. Direktur An. Kursi yang sesuai dengan undanganmu ada di barisan terakhir. Tolong duduk di belakang saja. Dan ya, satu undangan cuma punya satu kursi. Mengerti. Bos An, selama 30 tahun sungai mengalir ke timur. Rasanya setelah 30 tahun berganti arah, sungguh menyenangkan. Ini baru permulaan. Giliranmu naik panggung. Baik. Saya senang semua hadir di pesta perayaan kesuksesan Kifeng Media kami. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada mitra kerja saya yang selalu berjuang bersama. COSO. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada Bos Liu dari platform Blue Show, serta Supervisor Zhang atas dukungan kuat mereka. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Tuan An Chen Shan, Nyonya Lin Yuru,
serta putra dan putri mereka, An Junqian dan An Xiande. Kenapa bajingan kecil ini menyebut kita? Mungkin dia sudah sadar dan berubah hati. Bagaimanapun juga darah lebih kental daripada air. Dia mau mengakui kesalahan, masih bisa dibimbing. Mari kita sambut mereka naik ke panggung dengan tepuk tangan meriah. Bagaimana? Bahkan kalau dia sadar kesalahan juga tidak apa-apa. Nanti kembali kita nasihati dia. Sudah diam saja, ayo kita naik dulu. Banyak orang yang melihat. Sejujurnya, jika tanpa mereka, tidak akan ada An Feng seperti sekarang ini. Jadi malam ini, untuk setiap dari mereka, saya sudah siapkan hadiah yang dipersiapkan dengan hati-hati. HMPH masih ngasih kita hadiah. Kayaknya dia mau menebus kesalahan deh. Masih ada sedikit hati nurani. Biar saya lihat harus mulai dari siapa. Ya kamu saja. Anli, lihat apa yang saya siapkan untukmu. Bagaimana menurutmu? Xiao Feng, SSST, diam. COSO. Bagaimana? Coba kalian lihat semuanya. Hadiah yang saya siapkan untuk Anli. Keren bukan? sekarang sudah minta maaf sama kamu. Kenapa kamu harus menghancurkan karir aktingku? Kalau minta maaf itu berguna, buat apa ada polisi? Sebelumnya Kak San yang salah. Tapi kali ini terlalu berlebihan. Berlebihan? 10 tahun, sudah 10 tahun penuh. Setiap kali kamu sedang tidak enak hati, kamu selalu pukul saya dengan tongkat bisbol. Apakah kamu masih ingat berapa kali kamu pukul saya? 326 kali. 15 kali aku sampai tidak bisa turun dari tempat tidur, 2 kali sampai kritis. Kamu bilang aku berlebihan? Kenapa sekarang kamu tidak bisa berkata apa-apa lagi? Xiao Feng, Lao San sudah mengaku salah. Saudara kandung saja. Kamu kenapa buru-buru? Giliranmu. Pak Polisi, saya melaporkan An Xiande. Dialah yang menyuruh saya membakar di depan pintu Qi Feng Media. Saya tidak kenal kamu. Pembakaran apa? Saya tidak paham. Kamu bicara yang benar. Apa kamu mau mengancam saya dengan anak saya? Jujur saya kasih tahu, An Xiande. Nona An sudah melindungi anak saya. Sekarang kamu tidak bisa ancam saya, Xiao Feng. An Xiande. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Pak Polisi, suami saya yang kedua itu pengacara. Tidak mungkin melanggar hukum yang dia tahu. Pasti orang hina ini yang memfitnah. Tolong selidiki dengan jelas. Benar, jangan salahkan orang. Saya sudah selidiki. Catatan komunikasi mereka berdua. An Xiande adalah dalang di balik kasus pembakaran. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Tunjukkan buktinya. Lepaskan. Kalau tidak, saya akan menahanmu karena menghalangi tugas. Tangkap saja. Kalau berani, tangkap seluruh keluarga kami. Bu! Jangan ribut, saya yang lakukan. Lau Er, benarkah kamu yang lakukan? Bagaimana bisa kamu melakukan kesalahan bodoh seperti ini? Saya hanya menyesal, dulu mata saya tertutup. Pak Polisi, apakah An Xiande hanya terlibat pembakaran? Ya, Bagaimana dengan menyewa pembunuh? Sebulan lalu, saya hampir dibunuh di garasi kantor. itu An Sin Sin. Dia kasih saya 500.000, ingin saya bunuh kamu lalu. Menyudutkan An Xiande. Apa? Sin Sin menyewa pembunuh? Saya tidak peduli permusuhan apa antara kamu dan Lau Er. Jangan libatkan anak saya. Sin Sin itu anak baik dan penurut. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Benar juga. An Sin Sin, mau kemana kamu? Ibu, ayah, saya tidak berani bunuh orang. Saya tidak. Baik, baik. Pasti kakak dan dia berkomplot memfitnah saya. Baik, Sin Sin, jangan takut. Ibu percaya kamu. Sudah, jangan pura-pura. Xiande, kamu bicara apa? Bu, yang menyewa pembunuh itu adalah An Sin Sin. Kamu ngomong apa sih? Dari kecil sampai besar, An Sin Sin di depan kami. Selalu pura-pura jadi orang yang lemah dan menyedihkan. Tak disangka, dialah yang berhati ular dan bermulut setan. Diam. Aku tahu kalian tak percaya, jadi kami sudah siapkan bukti sebelumnya, Kak.
Ini adalah direktur keuangan grup. Dan bukti komunikasi dengan Sin. Ternyata kau yang mendukungnya kabur dengan uang 500 juta? Lainnya, bukti langsung dia menyewa pembunuh. Kau benar-benar tak punya hati nurani. Sungguh ku sesali mengangkatmu jadi anak. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena selama 10 tahun, demi aku si wanita berhati ular ini, kalian tega menyiksa anak kandung sendiri hingga tak karuan. Hahaha, pantaskah aku tertawa? Kami salah menilaimu. Tapi Anfeng memang dasarnya buruk. Semua kejahatan yang kalian lihat darinya, semua itu ilusi yang kubuat. Hahaha. Apa? Harus diakui, gen keluargaan memang bagus. Dia diam-diam sangat cerdas dan hebat. Aku iri. Jadi aku berusaha menghancurkannya, merebut segalanya. Termasuk nilai olimpiade matematikanya, hidupnya, dan cinta orang tuanya. Hahaha. Gila. Kau gila. Ya, aku gila. Aku menghancurkan keluargamu hingga berantakan. Bubar. Bawa mereka semua. Hahaha. Aduh. Lau Lihatlah. Xiao Feng, ibu salah. Ibu minta maaf padamu. Kami tak memintamu mengampuni. Tapi kami mohon beri kami kesempatan untuk berubah. Air mata buaya. Xiao Feng. Hadiah untuk Asia dan Ai sudah dikirim. Sekarang giliran kalian. Apa? Rantai produksi grup An bermasalah keamanan. Segera siapkan tim humas. Skandal eksekutif. Apa gunanya kalian? Bagaimana? Serukan main dengan Anjung Kian? Kau juga margaan? Tak perlu menghancurkan grup hingga habis, kan? Karena aku ini An. Makanya kalian gak gue bantai habis. COO. Gue beli semua saham grup An, cuma bayar 20% dari harga pasar. Gak boleh. Kamu nggak punya pilihan. Telepon dari distributor terbesar kita. Ayah. Dewan direksi juga nelpon gue. Ayah, ibu, ini telepon dari mitra merek. Gue tanda tangani. Bos, grup Ankok tiba-tiba meledak. Banyak banget berita negatif. Semua palsu. Gue sewa beberapa aktor. Nelpon buat nipu mereka. Kayaknya agak. Cara emang kotor sih, tapi bisa balas dendam pakai cara mereka sendiri. Gue senang.